Banyak para ulama yang menjelaskan terkait dengan niat itu di dalam pembahasan tersendiri. Satu kitab itu penuh hanya niat saja. Seperti apa? Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, dia punya kitab An-Niyat fin Nikah. Niat ketika menikah. Apa saja? Ada 70 niat. Menikah itu ada 70 niat. Nah, oleh karenanya biasakan kita kalau seumpama kita ingin melaksanakan kebaikan yang perlu niat ataupun tidak perlu niat dan mengganda pahalanya dengan niat, maka niatnya itu bagaimana caranya? Sementara kami tidak mengerti dengan niatnya. Niatnya begini, saya niat untuk melakukan ini misalnya, untuk ini, untuk itu dan sebagainya yang kita tahu. Kemudian kalau sudah tidak lagi kita tahu apalagi niatnya, maka niatkan begini, gantungkan. Dan saya niat seperti niatnya para ulama ketika melaksanakan pekerjaan seperti ini. Ketika mau makan itu kan pekerjaan ada, bukan pekerjaan ibadah. Tapi kalau diniati jadi ibadah. Saya niat makan supaya saya bersyukur pada Allah. Saya niat makan supaya saya kuat untuk beribadah. Saya niat makan untuk menyenangkan istri saya. Saya niat makan, pokoknya semua. Kalau diniat berapa niatnya, seberapa itu pula kita dapat pahalanya. Terbatas umur kita. Kalau kita nggak perbanyak niat, nggak cukup untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, supaya kita bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad. Sudah dikasih modal oleh Allah Ta'ala. Apa? Niat yang banyak. Tapi kadang kita tidak menggunakannya, gunakan. Setiap hari mau keluar dari rumah itu berniat, kalau seumpama ada orang yang memerlukan saya akan bantu. Seumpama saya perlu bertemu dengan seorang muslim, saya akan mengucapkan salam. Kalau seumpama saya bertemu dengan kerabat saya akan menyambung silaturahmi. Kalau seumpama saya bertemu dengan orang yang memerlukan kepada sedekah saya akan sedekah. Pokoknya niat dari pagi itu, sehingga berapa yang dia niati, maka itu semuanya akan mengganda pahalanya. Itu kesempatan. Oleh karenanya jadi tema niat itu baik sekali, dan itu sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Jadi sampai-sampai ulama berkata begini, derajat kita di surga tergantung kepada niatnya. Bahkan amal ibadah kita terkait dengan surga sebagai upahnya itu kan nggak seberapa. Kita bekerja berapa lama? Kita bekerja beribadah paling 70 tahun, meninggal dunia. Selama di surga nanti abadi selama-lamanya. Selama di surga itu sampai abadi, itu timpal baliknya itu apa? Timpal baliknya itu adalah karena kita niat. Seumpama saya masih hidup, saya akan sholat terus. Seumpama saya hidup, setiap masuk bulan Ramadan saya akan puasa. Maka niatnya itu yang menjadikan dia itu abadi dalam surga. Itu kata ulama. Oleh karena itu maka ayo sama-sama kita niat. Jadi perbanyak niat. Orang tua yang punya orang tua, ya Allah kalau semua saya punya uang saya akan belikan rumah. Ya Allah kalau saya punya uang saya akan hajikan. Ya Allah kalau saya punya rezeki saya akan umrohkan. Jadi niat semacam itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala setiap hari. Jadi kalau kita itu mau beribadah bingung ibadah apa, niat yang banyak. Itu termasuk ibadah yang satu luar biasa. Bahkan Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih beliau sampaikan, niatul mar'i khairun min amalihi. Niatnya seseorang itu lebih beda pada amalnya. Kenapa? Amal itu bisa kemasukan riya, batal sudah pahalanya. Bisa kemasukan man wal aza, batal pahalanya. Bisa kemasukan sombong dan sum'ah, batal sudah pahalanya. Tapi niat, siapa yang tahu? Nggak bisa dirusak niat itu, karena niat dalam hati. Setan pun nggak bisa merusak niat kita. Tapi kalau kita sholat, setan datang, orang lain melihat, bisa membatalkan pahala pada sholat kita. Tapi kalau niat dalam hati, nggak ada yang tahu. Jadi biasakan kita berniat, walaupun kita belum bisa beramal, tapi kita niat. Ya Allah, kalau saya menjadi orang terkaya di Bangil, maka tidak ada satupun masjid di Bangil kecuali saya akan benahi semuanya. Cukup segitu aja, tapi semuanya yang ada di masjid, berapa masjid di Bangil, semuanya kita dapat pahalanya. Ya Allah, kalau seumpama saya menjadi orang terkaya di Bangil, setiap orang yang tidak mampu untuk makan, saya akan berikan makan semuanya. Niat seperti itu, tapi dia dapat pahalanya semuanya. Jadi makanya biasakan seperti yang biasa dilakukan oleh para ulama. Kalau mau sholat asar, sebelum sholat asar, mereka itu sholat jenazah gaib. Ini termasuk niat. Jadi sholat jenazah gaib, karena setiap hari kan pasti ada yang mati. Setiap waktu kan pasti ada yang mati, di dunia ini kan pasti ada yang mati. Sehingga Pak, di antara kebiasaan para habaib dari Hadramaut itu, kalau sudah sebelum asar itu sholat gaib dulu. Gimana niatnya? Usolli ala man sahhat alaihi sholatu min amwatil muslimin hadzal yaum. Aku sholat
gaib kepada semua kaum muslimin saudaraku yang ada di dunia yang sudah disolati dan sah solatnya daripada orang yang meninggal pada hari ini dari kaum muslimin. Allahu Akbar. Berapa banyak di dunia ini? Dapat semuanya. Itu niat. Padahal kalau kita sholat jenazah, ya, satu kali sholat jenazah, pahalanya seperti apa? Seperti pahala Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjang 15 kilo kira-kira. Oh, jadi berapa beratnya itu? Nah, itu kan mudah sekali untuk kita itu melintaskannya.